Bab 5696. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Kata Ma penuh dengan kilau keemasan dan memancarkan sifat Buddha yang tiada habisnya. Ini jelas merupakan kata yang tinggi, tetapi terlihat seperti seorang Buddha, turun dari langit dan mendekati Fang Feiyu. Fang Feiyu mendengus dingin, tombak itu berada secara horizontal di depannya, dan tangannya terus tersedak. Seni kuno pembakaran matahari yang hebat. Matahari membakar ribuan gunung. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan tiba-tiba ada udara panas yang mengerikan yang bergulung seperti gelombang dan dengan cepat menyapu ke empat arah. Momen, langit dan bumi tempat Mu Yun dan Fang Feiyu berada sepertinya telah berubah menjadi lautan api. Teknik kuno pembakaran matahari agung di lembah Dewa Matahari Agung. Di kejauhan, si Cao Yun melihat pemandangan ini, matanya ngeri. Ini adalah seni Tao yang sangat terkenal di Great Sun Valley. Dengan bakat dan status Fang Feiyu, dia dapat berkultivasi secara alami. Namun kini, dalam pertarungan dengan Mu Yun, Fang Feiyu justru menunjukkannya secara langsung. Sepertinya orang ini cukup dipaksa oleh Mu Yun. Melihat adegan ini, si Cao Yun merasa lebih percaya diri. Qiao Tianlei. Si Cao Yun membunuh Qiao Tianlei dan berkata sambil mencibir, "Kamu pikir kamu membawa pembantu, tetapi sulit untuk menjamin bahwa kamu tidak akan membuat orang mati." Mata Qiao Tianlei menjadi gelap. Dari mana asal-muasal Mu Yun itu? Jika itu berasal dari 5 kekuatan tertinggi, bakat seperti itu, kekuatan seperti itu, tidak mungkin tidak ada yang mengetahuinya. Dalam 5 kekuatan tertinggi, bahkan pelaku kejahatan arogan terbaik yang tersembunyi, mustahil untuk tidak mendapat kabar sama sekali. Boom! Di kejauhan, pertarungan antara Mu Yun dan Fang Feiyu menjadi semakin menakutkan. Di antara langit dan bumi, suara gemuruh meledak, dan nafas yang menakutkan bergulung-gulung. Kain wol, bah, bungkam, satu demi satu, mantra 6 karakter sekolah Buddha bergantian bertarung, membunuh siang Fang Feiyu. Segera, Fang Feiyu tampak kelelahan, dan semakin banyak bekas luka di tubuhnya. Namun, momentum Mu Yun sangat kuat, dan dengan mantra 6 karakter penghancuran besar surga, serangan dan pembunuhan menjadi semakin sombong. Meskipun Dao welas asih besar, penghancuran besar surga, dan hukum pembantaian spiritual besar berasal dari Wan Fomen, mereka diturunkan oleh Sikong, yang tak surgawi. Seni Tao semacam ini secara alami tidak lebih buruk dari seni Tao yang dikembangkan Fang Feiyu. Om Mani Padme Hum, Mu Yun mengucapkan kata-kata di mulutnya, dan dengan genggaman telapak tangannya, energinya yang menakutkan meraung dan berguling ke arah Fang Feiyu. Bahkan jika Fang Feiyu menemukan berbagai cara, dia tidak dapat menahan pemboman mantra 6 karakter berulang kali. Bang! Tiba-tiba, antara langit dan bumi, suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak. Sosok Fang Feiyu tiba-tiba jatuh ke tanah. Kakak senior Fang. Ketika Qiao Tianlei melihat pemandangan ini, dia segera bergabung dengan 5 orang lainnya dan terbang ke sisi Fang Feiyu untuk melindunginya. Sosok Mu Yun perlahan jatuh. Berdiri diam setinggi 100 kaki di langit, melihat sosok itu, Mu Yun berkata dengan ekspresi dingin, "Aku ingin membunuhku, tapi aku masih sedikit kekurangan." Pada saat ini, seluruh tubuh Fang Feiyu berlumuran darah, dan dia menutupi dadanya dengan satu tangan, dan berkata dengan wajah jelek, "Kamu bajingan." Qiao Tianlei juga sangat marah saat ini. "Kenapa Mu Yun ini begitu kuat? Kamu masih memarahiku?" Mu Yun mencibir, dan dengan genggaman telapak tangannya, kekuatan Dao dan Dao meluncur di telapak tangannya. "Aku belum pernah menggunakan trik ini. Seharusnya cukup untuk menangani kalian bertujuh." Mengatakan itu, Mu Yun mengepalkan tangannya erat-erat, lalu melepaskannya, dan di telapak tangannya, kekuatan Dao dikompresi hingga ekstrim. Di sekeliling tubuhnya, kekuatan berkumpul dan meraung. Teknik pembantaian roh hebat, pembantaian ribuan tangan, saat tangan Mu Yun didorong keluar dengan lembut. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, cetakan telapak tangan besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Setiap cetakan telapak tangan bukanlah telapak tangan Buddha yang bersinar dari keluarga Buddha, melainkan telapak tangan ajaib yang gelap seperti syuro neraka. Cakar yang luar biasa itu melesat ke tanah. Melihat pemandangan ini, wajah Qiao Tianlei bergetar, dan tanpa ragu, dia melangkah maju dan berdiri di depan Fang Feiyu. Ada kekurangan langit dan bumi, dan semua hukum tidak terkalahkan. Di sekitar Qiao Tianlei,
energi Dao terkondensasi menjadi topeng setinggi 100 zang yang menyelimuti beberapa orang. Dentang-dentang-dentang, satu demi satu, telapak tangan hitam raksasa jatuh dari langit dan mengenai topeng dalam sekejap. Suara gemuruh bergema berulang kali, memekakkan telinga. Topeng tersebut pada awalnya masih dapat bertahan, namun seiring dengan terus dibombardirnya cetakan telapak tangan, topeng tersebut perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Tolong aku, Qiao Tianlei mendengus. Segera, 5 orang di belakangnya melangkah maju satu demi satu, dan energi Dao di tubuh mereka berguling. Kelima orang ini, Dao Fu, juga mempesona Raja Dao antara 1000 dan 3000, dan mereka masih memiliki kekuatan. Mereka berenam bergabung untuk melawan Mu Yun, dan mereka dapat mendukung beberapa poin. Namun dukungan semacam ini hanya untuk jangka waktu yang lebih lama. Ledakan, raungan pelan terus terdengar, raungan yang mengerikan menyapu gelombang demi gelombang. Akhirnya, boom, ledakan tumpul terdengar, topengnya pecah, dan keenam orang itu muntah darah dan jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Mu Yun tidak ragu-ragu, dan sosok itu terbang keluar. Desir, sosoknya muncul di sisi Qiao Tianlei, dan pedangnya ditusuk langsung dari jantung Qiao Tianlei. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kalian berdua menyelamatkanmu. Rumput peremajaan 7 pembuluh darah dianggap sebagai hadiah, dan itu masuk akal, tapi kamu membawa orang kembali untuk membunuh kami. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Mu Yun, diizinkan untuk dimanipulasi oleh orang lain? Qiao Tianlei memandang Mu Yun yang berada di dekatnya, membuka mulutnya sebentar, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kirim kamu dan saudaramu untuk bersatu kembali. Ketika suara itu terdengar, Mu Yun meraihnya dengan telapak tangannya dan mencubit kepala Qiao Tianlei dengan satu cakar. Ketika 5 orang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi semakin pucat. Namun Mu Yun tidak menahan diri, dan langsung merenggut nyawa 5 orang satu persatu. Para jenius ini sangat cocok untuk membuka rumah Tao. Faktanya, sangat baik juga bagi Raja Iblis ini untuk membuka dunia Zhu Tiantu. Namun saat ini, prioritas utama Mu Yun adalah meningkatkan Taoismenya dan berusaha mencapai ranah Kaisar Tao sesegera mungkin. Peta Zhu Tian telah dikembangkan, dan kita akan membicarakannya nanti. Dalam sekejap mata, Fang Feiyu adalah satu-satunya yang tersisa di antara ketujuh orang itu. Pada saat ini, Fang Feiyu mencengkeram dadanya, merosot ke tanah, wajahnya pucat, matanya menatap Mu Yun dengan kebencian dan niat membunuh. Orang-orang memintamu datang untuk memenangkan harta karun itu, jadi kamu datang. Mu Yun mencibir dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan di dunia? Aku menanamnya di tanganmu hari ini, aku mengakuinya, tapi aku berjanji, kamu akan masuk neraka bersamaku. Fang Feiyu berkata dengan acuh tak acuh. Pergi ke neraka. Mu Yun mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, kamu adalah orang seperti ini di neraka, bukan aku. Fang Feiyu mengerutkan kening, kamu tidak ingin membunuhku. Aku dapat memberitahumu bahwa ada negeri kuno yang penuh misteri, 180.000 mil jauhnya. Fang Feiyu berkata dengan sungguh-sungguh, di tempat kuno itu, saya telah bersatu dengan kakak senior Gu Churou, kakak senior Gong Xiangzhao, dan kakak senior San Hao Chang di lembah matahari besar saya. Pasti ada peluang besar di dalamnya. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Si Cao Yun datang saat ini dan berkata, Gu Churou, Gong Xiangzhao, San Hao Chang, masing-masing dari ketiga orang ini lebih lemah dari dia, dan San Hao Chang adalah sosok di alam bencana kaisar. Kali ini, kekuatan teratas dari level tertinggi pada awalnya dikatakan sebagai karakter tingkat Raja Dao yang mengerikan yang membuat Dao Fu menembus 1000 untuk memasuki medan perang kuno ini. Belakangan, dikatakan bahwa kerajaan kaisar juga bisa masuk. Selain itu, ini adalah wilayah kaisar yang dipilih oleh berbagai kekuatan terkemuka. Banyak kerajaan kaisar tidak memenuhi kriteria seleksi. Misalnya, di lembah Furong, para kaisar diuji oleh utusan khusus Li Huo Tianfu, dan tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Tentu saja Mu Yun tidak tahu apa standarnya. Si Cao Yun melanjutkan, San Hao Chang, awalnya di tingkat Raja Dao, rumah Dao telah dibuka lebih dari 3000, dan pada akhirnya dia tidak bisa melangkah lebih jauh dan memilih untuk menerobos menjadi seorang kaisar. Kaisar dari 3000 istana Tao. Mu Yun memandang Fang Feiyu, tersenyum dan berkata, aku cukup tersentuh dengan apa yang kamu katakan,
Tapi, aku khawatir kamu akan memasang jebakan untuk menyakitiku, jadi, biarkan saja. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun meraihnya dengan telapak tangannya. Bang! Kepala Fang Feiyu meledak dan napasnya menghilang. Sejauh ini, Fang Feiyu dan Qiao Tianlei, 7 Raja Iblis, semuanya telah meninggal. Melihat adegan ini, si Chaoyun pun mendecakkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Tindakan tegas Mu Yun benar-benar di luar dugaannya. Selama beberapa bulan terakhir, dari Kang Tiancheng, ke Su Qiaoxing, ke Qiao Tianlei, Fang Feiyu, Mu Yun hampir membunuh orang. Orang-orang yang membunuh adalah orang-orang yang bangga dengan surga di kekuatan tertinggi. Jika masalah ini menyebar, diperkirakan ratusan alam hukum utara akan terguncang. Hanya, surga mengetahuinya, Mu Yun mengetahuinya, dia mengetahuinya, dan si Chaoyun terlibat dalam hal-hal ini, jadi dia tidak bisa menyebarkannya. Jika tidak, begitu dia diketahui oleh orang lain, Mu Yun tidak bisa makan dan berjalan-jalan, dan akan sulit baginya untuk putus dengan si Chaoyun. Segera, Mu Yun mengumpulkan beberapa orang. Harta karun di tubuh Tian Jiao semuanya berharga. Batu Dao Yuan, peralatan Dao, Dao dan Del akan dibawa kembali ke Yunmeng di masa depan, yang semuanya merupakan sumber daya untuk pengembangan dan pertumbuhan Yunmeng. Segera, Mu Yun mengumpulkan peta kuno dari Fang Feiyu. Peta tersebut terbuat dari kulit binatang dan terlihat sangat tua, serta garis dan tanda di atasnya tampak kabur di banyak tempat. Menara kuno, Mu Yun melihat salah satu tempat, dan itu seharusnya ditandai dengan 3 kata, tetapi kata di atas kabur dan tidak jelas, hanya 2 kata dari pagoda kuno, yang dapat dilihat dengan jelas. Pagoda kuno, tempat apa itu? Mu Yun mengangkat alisnya. Si Chaoyun berkata, mungkinkah tanah kuno yang dikatakan Fang Feiyu? Mungkin, namun, sepertinya di peta ini, mereka tidak bisa menilai di mana mereka berada dan di mana tempatnya. Mu Yun terus mencari di ring luar angkasa Fang Feiyu. Segera dia menemukan kartu giok yang mirip dengan batu komunikasi. Karakter persegi terukir di pelat batu giok, dan di bagian belakang terdapat logo Great Sun Valley, berbentuk lingkaran matahari. Ini adalah batu pesan dari lembah Dewa Matahari Agung. Si Chaoyun berkata, di reruntuhan kuno medan perang kuno ini, batu komunikasi umum tidak dapat lagi digunakan. Batu komunikasi semacam ini ditransmisikan dengan kata-kata, dan masih dapat digunakan. Mu Yun menyerahkan batu pembawa pesan kepada si Chaoyun. Si Chaoyun mengacungkan jarinya, cahaya batu pembawa pesan berkedip, dan beberapa baris kata segera muncul di depan mereka berdua. Feiyu, kamu di mana? Feiyu, kapan kamu akan kembali? Belum berurusan dengan kedua orang itu. Cepat kembali, kami telah membuka larangannya. Baris tulisan mendesak Fang Feiyu untuk kembali. Mu Yun mengangkat alisnya. Si Chaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya orang ini tidak berbohong sebelumnya. Aku seharusnya tidak membunuhnya sekarang. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membawa kita ke sana. Selama utusan itu tersandung, kita mungkin ketahuan. Petik 2. Si Chaoyun mengangguk, Mu Yun benar. Apa sekarang? Si Chaoyun ragu-ragu, Gu Churou, Gongxiang Zhao, dan San Hao Chang semuanya adalah murid yang sangat baik di lembah Dewa Matahari. Tampaknya tanah kuno itu tidaklah kecil. Mu Yun juga mengangguk. Balas dia. Mu Yun berkata, baru saja berkata, aku tidak menemui kita, aku akan kembali ke jalan, aku bertemu. Di tengah kata-kata, Mu Yun memandang si Chaoyun dan bertanya, kamu punya siapa? Dendam terhadap, si Chaoyun kaget saat ditanya oleh Mu Yun. Aku bertanya padamu, siapa yang menaruh dendam padamu? Orang yang datang kali ini lebih kuat. Si Chaoyun tertegun dan berkata, Ding Tianzong, Honggu. Orang ini membunuh salah satu teman kamar kerjaku. Mu Yun segera berkata, kamu membalas. Aku bertemu Ding Tianzong Honggu, orang ini memimpin orang untuk memburuku. Aku bersembunyi di tempat yang hancur, datang dan temukan aku. Mendengar ini, si Chaoyun menatap Mu Yun dengan tatapan kosong. Kenapa kamu menatapku? Jawab, kamu benar-benar jahat. Si Chaoyun tidak bisa menahan tawa. Aku bisa menjadi lebih buruk. Petik 2. Petik 2. Si Chaoyun dengan cepat membalas orang yang mengirim pertanyaan dengan pesan Fang Feiyu. Segera, sebaris tulisan muncul lagi. Singkirkan Honggu. Kamu ada di mana sekarang? Lanjutkan membalas, aku belum menyingkirkannya.
Aku berada di tempat di mana Qiao Tianlei membawaku sebelumnya. Tunggu kami. Panggilan pengadilan muncul kembali. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh teredam di sekeliling. Menarik. Mu Yun berkata langsung, sekarang tidak aman, binatang buas itu akan segera datang. Kedua sosok itu mengosongkan diri dan menghilang dengan cepat. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar. Seekor binatang buas menyerang dengan agresif. Mu Yun dan si Chaoyun meninggalkan tempat ini dan terus berangkat. Dalam perjalanan, si Chaoyun memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu? Sungguh berani. Berani membunuh Kang Tiancheng, dan berani berbohong kepada orang-orang ini. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, ada apa? Kalian para murid telah tumbuh di bawah perlindungan kekuatan besar, dan kekuatan tempur mereka mungkin tidak rendah, tetapi sejak masa kanak-kanak, ajaran yang mereka terima semuanya memproklamirkan diri sebagai status tinggi dan tidak memandang orang lain. Saya berbeda, satu orang kenyang, dan seluruh keluarga tidak lapar. Mu Yun tersenyum dan berkata, orang-orang ini, terkadang menurutku ini sangat aneh, mereka selalu merasa memprovokasi orang lain, bahkan jika mereka kalah, orang lain tidak akan berani membunuh mereka. Tapi kenapa, misalnya, Fang Feiyu memprovokasi saya, mengapa dia berpikir saya tidak berani membunuhnya? Bunuh dia, di medan perang kuno ini, tubuhnya adalah sampah, siapa yang tahu bahwa saya yang melakukannya? Sebelum mati, tidak apa-apa jika kamu tidak berlutut dan memohon ampun, bahkan mengancam, otakmu lucu sekali. Si Chaoyun mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan tidak berkata apa-apa lagi. Keluarkan batu transmisi. Mu Yun lalu berkata, kirim pesan, saya Hong. Apa? Si Chaoyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru saja mengirimkan 3 kata ini, saya adalah Hong, setelah mengirimkannya, saya langsung menghancurkan batu pembawa pesan. Mendengar ini, si Chaoyun segera mengerti, dan buru-buru mulai mengirimkannya, lalu langsung menghancurkan batu komunikasi. Meskipun ini tidak bisa langsung menuangkan air kotor ke Ding Tianzong Honggu, setidaknya itu bisa membuat beberapa orang Gucurou bertemu Honggu lagi, dan mereka pasti memiliki keraguan di hati mereka. Jika mereka memiliki keraguan, mereka pasti akan bertanya. Pada saat itu, jika Anda berbicara lebih sedikit, Anda dapat membuat Honggu merespons lebih banyak, dan membuat mereka merasa tidak enak satu sama lain. Mu Yun tersenyum dan berkata, ayo pergi. Di mana? Pergi dan cari tahu, pagoda kuno macam apa ini, di mana tempatnya? Si Chaoyun berkata dengan heran, kami bahkan tidak tahu area apa yang ditandai di peta ini, dan ini adalah sisa dari medan perang kuno. Langit dan bumi telah terkoyak di masa lalu, dan banyak tempat mungkin telah berubah total. Mu Yun tersenyum dan berkata, cobalah keberuntunganmu, lagi pula tidak ada tempat tujuan sekarang. Keduanya berhenti dan berjalan sepanjang jalan. Selama sekitar sebulan berikutnya, tak satu pun dari mereka bertemu orang lain. Namun, saat terburu-buru dalam perjalanan, sambil mencari berbagai situs bersejarah, kediaman Tao Mu Yun kembali berkembang. 5.999. Dampaknya tidak mencapai lebih dari 6.000. Ini sangat mengejutkan Mu Yun. Anda harus tahu bahwa Su Qiaoxing dan beberapa orang di masa lalu membawakannya lebih dari 600 rumah Tao. Secara logika, Qiao Tianlei dan Fang Feiyu lebih kuat dari Su Qiaoxing, jadi mereka seharusnya memiliki kekuatan lebih. Koka terjebak di angka 6.000, tetapi Mu Yun tidak dapat mencapainya. Pada hari ini, keduanya tinggal. Mu Yun memandang si Chaoyun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah ada cara untuk menembus 6.000 gerbang Tao? Hah, si Chaoyun bingung. Mu Yun kemudian berkata, saya sekarang memiliki 5.999 tempat tinggal Tao, dan selalu ada tebasan pada jarak 6.000, dan saya belum bisa melewatinya. Si Chaoyun tersenyum dan berkata, ini normal. Sebenarnya, banyak Raja Tao yang mengerikan tidak dapat melangkah lebih jauh setelah istana Tao mereka mencapai tingkat tertentu. Saat ini, mereka telah mencapai batasnya. Istana Tao telah berakhir, dan mereka harus berpikir untuk menerobos menjadi kaisar. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Itu tidak bisa dilakukan. Targetnya setidaknya 9.000 kursi. Ini bahkan bukan 6.000 kursi. Ada alasan lain, seperti yang sering dikatakan semua orang, 3.000, 6.000, dan 9.000 dalam pemerintahan Tao adalah 3 hambatan besar. Sekarang,
Anda telah mencapai hambatan kedua, dan Anda terjebak di sini. Si Chaoyun berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, kamu harus mencoba mengumpulkan kekuatan dan bergegas dalam satu tarikan napas. Misalnya, membuka istana Tao itu seperti mendaki gunung. Kalau sudah mencapai 3000, gunung itu tiba-tiba menjadi lebih curam. Saat mencapai 6000, itu bahkan lebih curam. Saat ini, jika Anda mengambil lereng yang landai dan mengikuti jalan, dan ketika Anda mencapai tempat yang curam, Anda harus mengumpulkan kekuatan dan bergegas dalam satu tarikan napas. Mendengar ini, Mu Yun tiba-tiba menjadi jelas. Dengan telapak tangannya, kekuatan mengerikan muncul di telapak tangannya. Jika itu masalahnya, lalu lanjutkan berburu. Apa? Maksudku, terus berjuang dan kumpulkan ilmu. Petik 2 petik 2. Keduanya melanjutkan. Sampai hari ini, Mu Yun, lihat. Si Chaoyun menunjuk ke pegunungan di depan mereka, bergulung ke atas dan ke bawah, seperti ombak yang muncul di depan mereka berdua. Ini adalah, si Chaoyun terkejut, apakah ini terlihat seperti lokasi yang ditandai di peta yang kamu dapatkan? Pada saat ini, Mu Yun mengeluarkan peta kulit binatang, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan sedikit heran, itu benar. Secara tidak sengaja, mereka benar-benar datang ke pagoda kuno ini. Kalau begitu, Gu Churou dan yang lainnya juga ada di sini, hati-hati. Ini baik, keduanya tidak ragu-ragu dan langsung menuju gunung. Begitu berada di dalam pegunungan, keheningan di sekitarnya sangat menakutkan. Keheningan seperti ini, di siang hari bolong, memberi orang perasaan bahwa mereka sedang berjalan di neraka. Si Chaoyun menciutkan lehernya dan berkata, jahat. Keduanya dengan hati-hati pergi jauh ke pegunungan dan mencari selama setengah hari. Akhirnya, Mu Yun menemukan ada jejak samar fluktuasi pola Dao di sebuah lembah. Ikuti aku. Keduanya segera sampai di luar lembah, dan Mu Yun dapat dengan jelas merasakan ada fluktuasi aura yang unik. Memasuki lembah, hanya 2 mayat yang muncul di tanah. Si Chaoyun memeriksanya dan berkata, itu adalah murid dari lembah matahari besar. Di sini, terbunuh. Tiba-tiba, si Chaoyun berbisik, begitu. Gu Churou, dekretnya, San Hao Chang pasti akan mencabut larangan tempat ini, memasukinya, dan meninggalkan para murid untuk menjaganya. Nanti, seseorang juga akan masuk dan membunuh kedua penjaga itu. Mu Yun mengangguk dan berkata, itu sangat mungkin. Keduanya melihat sekeliling lembah, dengan hati-hati, dan akhirnya memasuki sebuah gua terbuka di lembah. Sesampainya di dalam gua, tiba-tiba, keduanya merasa seolah tubuhnya terpisah dari dunia sebelumnya. Ini adalah bagian lain dari dunia luar angkasa. Keduanya menuruni tangga berlubang. Hingga akhirnya, ketika saya berjalan menuju pintu keluar, saya melihat ke depan, matahari bersinar, hutan dan rerumputan, dan sekilas saya tidak dapat melihat kepala. Di antara pemandangan indah ini, banyak terdapat istana, loteng, menara dan bangunan lainnya yang tersebar, yang tidak padat dan tersebar, namun sangat terawat. Keduanya melangkah ke dalam hutan dan rerumputan, dan udara dipenuhi dengan nafas segar dan menyenangkan. Si Chaoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ini adalah sejenis energi spiritual yang lahir dari langit dan bumi, yang dapat menjaga suasana hati seorang pejuang tetap tenang dan lembut, dan sambil menjaga pikiran tetap tenang, selama latihan, itu akan sangat meningkatkan pengetahuan diri. Sepertinya tempat pagoda kuno ini sangat bagus. Saya menduga setidaknya itu adalah monumen yang ditinggalkan oleh orang-orang di atas kaisar. Berbicara tentang ini, si Chaoyun sangat bersemangat. Pasti ada peluang. Alangkah baiknya jika dia dapat meningkatkan Taoismenya beberapa ratus. Mungkin itu karena dia bersama Mu Yun setiap hari selama ini, dan ketika dia melihat bahwa Mu Yun berpindah dari awal 4.000 kediaman Tao menjadi hampir 6.000 kediaman Tao, si Chaoyun merasa bahwa dia seperti orang biasa. Tapi 5.200 kediaman Tao-nya sudah menjadi jenius di antara para jenius. Si Chaoyun mengerti bahwa bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tapi karena Mu Yun terlalu baik. Kecepatan peningkatan Mu Yun tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, keduanya berjalan ke istana berlantai 3, gerbang istana terbuka, keduanya melangkah masuk, dan dengungan ketenaran tiba-tiba terdengar. Siapa? Di dalam istana, keduanya dengan cepat melangkah keluar, dan ketika mereka melihat Mu Yun dan si Chaoyun, ekspresi mereka terkejut. Siapa kamu? Pemuda di sebelah kiri bertanya, pintu masuk ini jelas dijaga oleh murid-murid kami di lembah matahari besar.
Bagaimana Anda bisa masuk? Pemuda di sebelah kanan langsung berkata, apakah perlu bertanya? Pasti dua orang inilah yang memaksa masuk. Mendengar ini, Mu Yun berkata, ketika kami tiba di lembah, kedua murid lembah matahari besarmu sudah mati. Mayatnya dingin. Mu Yun menambahkan lagi, sebelum kita, seseorang telah masuk. Mendengar ini, wajah kedua pemuda itu menjadi dingin. Orang yang membunuh kita, masuk ke tempat yang kita temukan, dan masih berdebat di sini. Pemuda di sebelah kiri mendengus lagi, cepat, jangan mencari kematian. Mendengar ini, Mu Yun dan si Chao Yun mengangkat alis mereka. Kedua, kami sopan dan mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, kami tidak membunuh murid-murid lembah matahari besarmu. Tidak perlu terlalu marah. Mu Yun berkata dengan tenang. Apakah kamu berbulu? Pemuda di sebelah kiri langsung memarahi. Apakah kamu perlu sopan? Ketahuilah siapa yang ada di sini. Bang, sebelum pemuda itu selesai berbicara, sosok Mu Yun sudah mendekat, dan dia langsung menendang wajahnya. Pemuda itu mundur, membanting pintu di belakangnya, terkulai di tanah, pipinya bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Mu Yun menjauhkan kakinya, berdiri di sana, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku berbicara kepadamu dengan sopan, bukan karena aku takut padamu, tetapi karena aku sopan. Jika kamu tidak masuk akal, maka tidak perlu bicara kepadamu dengan sopan. Pemuda di sebelah kanan melihat temannya dipukuli, ekspresinya berubah, dia buru-buru mundur untuk membantu temannya, menatap Mu Yun dan si Chao Yun lagi, dan berteriak, kalian berdua, jangan lari. Karena itu, mereka berdua meninggalkan aula dengan bantuan. Si Chao Yun tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Tapi Mu Yun berkata sambil tersenyum, kedua rumah besar Tao ini hanya memiliki lebih dari 1000 rumah. Membosankan untuk membunuh mereka, saya akan lihat siapa yang bisa mereka hubungi. Mu Yun sekarang hanya berpikir untuk meningkatkan Taoisme. Dan cara tercepat, paling stabil dan teraman untuk memperbaiki rumah besar Tao adalah dengan memburu domba gemuk. Itu adalah dengan memburu Raja Iblis lainnya. Awalnya, Mu Yun merasa bahwa dalam menghadapi domba gemuk ini, sudah merupakan kebajikan dan kebenaran untuk dapat menahan keserakahannya dan tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Tapi orang-orang ini baru saja melompat untuk mencari kematian. Jika Mu Yun tidak menerimanya, maafkan aku atas kesombongan domba gemuk ini. Jangan khawatir. Mu Yun memandang si Chao Yun dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah siapapun yang datang, itu hanya pertukaran yang sopan. Sama-sama, jika kamu bertarung, kamu bisa bertarung, selama kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Si Chao Yun memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan senyum pahit, mengapa menurutku kamu ingin orang lain mencari-cari kesalahanmu? Apakah sudah jelas? Petik 2. Selama periode waktu bergaul dengan si Chao Yun, Mu Yun juga menemukan bahwa wanita ini memiliki kepribadian yang baik dan orang yang baik. Lagi, si Chao Yun dan Hua Zuyue, murid Miao Xianyu, adalah teman dekat di kamar kerja. Dengan hubungan ini, Mu Yun secara alami menjadi semakin menyenangkan mata si Chao Yun. Keduanya langsung melangkah ke aula, dan sekilas, perabotan dan dekorasi di aula sangat mewah, dan tidak ada debu. Rasanya seperti baru saja dibangun, atau mungkin dibersihkan setiap hari. Keduanya melihat ke meja, kursi dan barang-barang lainnya. Dengan lambaian telapak tangan Mu Yun, semua meja dan kursi diambil. Hei kamu lagi ngapain? Si Chao Yun berkata dengan heran. Dahi, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya melihat meja dan kursi ini luar biasa, ambil kembali dan taruh di rumah saya, kelihatannya bagus. Si Chao Yun terdiam, kamu benar-benar seperti perampok dan bandit. Kemanapun kamu pergi, tidak ada anjing dan kucing yang tersisa. Mu Yun tertawa, Yun Meng sekarang menjadi kekuatan tingkat emas. Namun dibandingkan dengan kekuatan tingkat berlian, kekuatan super, dan kekuatan tingkat tertinggi, kentut tidak. Si Chao Yun mungkin pernah melihat meja dan kursi ini dan menganggapnya bagus, tetapi di Gunung Suci Konfusianisme, pasti jarang. Tapi Yun Meng miskin dan berkulit putih, jadi bawa kembali barang-barang ini, dan kartu kuatnya juga bagus. Semua yang bisa dipindahkan di aula, Mu Yun menjauh. Dan di aula samping, ada beberapa rak buku, tempat tidur, dan bahkan bak mandi. Mu Yun, semuanya tersisa untuk dibawa pulang. Melihat ini, si Chao Yun tercengang. Dari mana asalmu?
Si Chaoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, saya pikir kamu sangat berbakat, kamu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, mengapa kamu begitu serakah? Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, sejujurnya, saya hanya berasal dari kekuatan tingkat emas, dan saya sangat miskin. Kekuatan tingkat emas, apakah kamu mengolok-olokku? Si Chaoyun segera berkata, pasukan tingkat emas tidak memiliki hak untuk merekomendasikan sama sekali, setidaknya pasukan tingkat berlian. Saya memang direkomendasikan oleh kekuatan tingkat berlian, tetapi saya menghabiskan sejumlah besar batu Daoyuan untuk membeli tempat. Sejujurnya, jika Anda berada di Gunung Suci Konfusianisme, mungkin ada lebih dari 100 Raja Iblis, tapi di mana saya berada, ada ribuan istana Tao, tambahkan 1, dan hanya 2. Si Chaoyun terkejut dengan kata-kata Mu Yun, tetap di tempatnya, dan tidak berkata apa-apa. Apakah Mu Yun benar-benar keluar dari kekuatan tingkat emas? Ini, orang yang bisa membunuh Kang Tiancheng, Su Qiaoxing, Fang Feiyu, adalah kekuatan tingkat emas. Si Chaoyun merasa ketiga pandangannya agak berubah. Tapi Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan kaget, meskipun saya berasal dari keluarga kecil, tapi pikirkanlah, saya adalah pria dari Miao Xianyu dan Meng Zimo, ini saja sudah cukup untuk melihat bahwa saya pasti luar biasa. Petik 2. Masuk akal. Si Chaoyun mengangguk dan berkata, kamu memang tidak sederhana. Oh, apakah kamu percaya padaku? Mu Yun berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa mengatakan aku mempercayaimu, aku hanya berpikir bahwa kamu tidak boleh berbohong kepadaku selama ini bersamamu, tapi aku juga berpikir. Si Chaoyun menatap Mu Yun, dan tersenyum malu, aku punya sesuatu untuk dilakukan, katakan. Katamu, tapi menurutku kekuatanmu jauh lebih lemah daripada kedua tuan itu. Jika kamu ingin mengatakan itu unik, kamu dipromosikan dengan sangat cepat. Lainnya, tidak ada yang istimewa. Sangat besar. Apakah kamu mengerti? Mu Yun difitnah di dalam hatinya. Namun, Mu Yun tidak terlalu mempedulikannya. Meskipun dia mengatakan bahwa ibunya adalah Ye Yunlan, di kehidupan dulu dan sekarang, dia tidak pernah merasa tidak ada yang bisa dibanggakan. Mungkin karena dia selalu dikenang oleh orang lain, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut statusnya. Saat keduanya mengobrol, Mu Yun mengosongkan meja dan kursi di aula. Hai, tiba-tiba, Mu Yun mengangkat alisnya. Sebuah tripod tembaga ditempatkan di tengah aula samping, Mu Yun awalnya berencana untuk memindahkannya, tetapi ternyata itu tidak dapat dipindahkan. Apa yang terjadi? Si Chaoyun juga melihat ke arah saat ini. Apakah kamu menginginkan tripod tembaga ini juga? Si Chaoyun terdiam. Bahannya luar biasa. Meski tidak terlalu berguna, bisa ditempatkan di aula sekte dan dibakar dengan dupa. Ini juga sangat menarik. Mu Yun tidak merasakan apapun. Hanya saja dia tidak bisa menggoyahkan tripod perunggu, yang membuat Mu Yun cukup penasaran. Aku akan melihatnya. Si Chaoyun mendatangi tripod tembaga dan menepuk telapak tangannya. Kong, tripod tembaga mengeluarkan suara nyaring, lalu sedikit bergetar, tetapi tidak ada gerakan. Aneh, si Chaoyun mengerutkan kening. Dengan kekuatan telapak tangannya, belum lagi menjungkir balikkan tripod perunggu, setidaknya harus dipindahkan. Namun tripod perunggu itu tetap tidak bergerak. Mu Yun segera berkata, saya akan mencobanya dengan Dao Wen. Mu Yun mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan untaian Taoisme terus mengembun, bersiul seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai, membungkus seluruh tripod tembaga. Ledakan, tiba-tiba, raungan rendah bergema, menggetarkan hati orang-orang. Segera setelah itu, baik Mu Yun dan si Chaoyun merasakan kekuatan tarikan yang besar, menyapu dan menarik mereka langsung ke tripod tembaga di depan mereka. Ini tentang waktu minum teh. Di mana orang-orangnya? Di mana? Di luar aula, 7 atau 8 sosok berkumpul. Pemuda terkemuka berbaju merah, dengan rambut panjang juga merah cerah, terlihat sangat marah, dan berteriak, kepada murid-murid kami di lembah Dewa Matahari Agung, kamu berani menjadi begitu sombong, sungguh sial. 2 orang di belakang pemuda berbaju merah adalah 2 pemuda yang pernah dipukuli oleh Mu Yun sebelumnya. Ada beberapa orang lainnya, yang juga penuh amarah saat ini, melihat ke dalam dan keluar aula. Apa? Pemuda yang dipukuli itu menutupi pipinya saat ini, melihat ke aula yang kosong, dan berkata dengan tercengang, itu tidak benar. Pemuda itu melangkah keluar dan masuk ke aula lagi. Melihat perabotan di aula, dia tercengang, sebelumnya tidak seperti ini.
meja dan kursi di aula ini hilang. Pemuda berbaju merah itu berteriak, "Jangan khawatir, bagaimana dengan pria dan wanita? Cari segera." Yang lainnya segera bubar. Beberapa aula kosong, dan aula samping kiri dan kanan juga kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada. Mendengar hal tersebut, pemuda berbaju merah itu mengomel, "Obrolan, kalau kamu memukul seseorang, kamu sangat tangguh, dan setelah kamu memukul seseorang, kamu melarikan diri. Kakak Weigu, apa yang harus aku lakukan?" Pemuda dengan hidung memar dan wajah bengkak berkata dengan wajah jelek, Aku tidak dipukuli tanpa alasan." Ketika pemuda berambut merah mendengar ini, dia menamparkan dahi pemuda yang terluka itu dan memarahi, "Kamu tidak menderita apa-apa, dan saya datang tanpa hasil. Buang-buang, biarkan orang mati di kepalaku, lain kali aku melihat kedua orang itu, aku akan membunuh mereka." Ya, pemuda berambut merah dan berambut merah membawa beberapa orang dan memarahi lalu pergi. Dan pada saat yang sama, di dalam tripod perunggu, Muyun dan si Chaoyun berdiri di antara dunia yang tandus. Ada pasir kuning di sekelilingnya, dan jika Anda melihat sekeliling, semuanya adalah gurun yang luas. Matahari di langit redup dan redup. Pasir kuning di tanah, hembusan angin menyapu. Si Chaoyun tanpa sadar mengepalkan pedang panjang. Muyun juga berhati-hati dan waspada. Apakah ini kualinya? Si Chaoyun mengangkat alisnya. Muyun segera berkata, "Hati-hati." Dia juga tidak menyangka bahwa di seluruh aula, ada 5 atau 6 aula di sisi kiri dan kanan, dan semuanya dipindahkan, tetapi tripodnya memiliki latar belakang yang bagus. Mampu menjebak mereka berdua di dalamnya sungguh luar biasa. Keduanya berjalan menyusuri pasir kuning sepanjang jalan. Mereka datang, keamanan. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah peluang besar lainnya. Di ruang ini, keduanya benar-benar kehilangan persepsi tentang perjalanan waktu. Tiba-tiba, di sisi kiri dan kanan, bukit pasir yang menumpuk pasir kuning runtuh tanpa peringatan. Segera setelah itu, ekor raksasa dengan panjang 100 kaki menyapu. "Hati-hati, hati-hati." Hampir di saat yang sama, Muyun dan si Chaoyun saling mengingatkan secara bersamaan. Kesedihan besar. Dalam sekejap, Muyun menembaknya dengan telapak tangan. Si Chaoyun juga langsung jatuh dengan pedang. Ledakan, raungan pelan terdengar. Keduanya melangkah mundur, memandang ke depan dengan ketakutan yang masih ada. Di atas pasir kuning, pasir dan debu bergulung, dan bukit pasir pun runtuh saat itu. Sosok Muyun berhenti, dengan sedikit keheranan di ekspresinya. Sangat besar, setelah bukit pasir runtuh, apa yang muncul di depan mereka berdua adalah seekor binatang besar sebesar gunung. Binatang raksasa ini berbentuk seperti kalajengking, dan ekor monster kalajengking inilah yang baru saja menyapu. Terlebih lagi, pria ini, di sekujur tubuhnya, ditutupi sisik berwarna kuning kaki, memancarkan kilau keemasan samar. Ekornya saja panjangnya ratusan zang, dan fisiknya hampir 1000 zang. Di depannya, mereka berdua bahkan lebih kecil dari semut. Ini, tanpa ragu-ragu, Muyun menarik si Chaoyun dan berlari dengan kecepatan penuh. Melihat ukuran orang ini saja, keduanya bukanlah lawan sama sekali. Dan, ekornya baru saja menyapu, seharusnya orang besar itu tidak menemukannya, hanya jentikan acak. Tapi kekuatan guncangan yang menakutkan membuat Muyun merasakan lengannya gemetar. Seperti yang dapat Anda bayangkan, jika orang besar ini benar-benar menemukan mereka berdua dan membunuh mereka, maka mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Apa-apaan ini? Wajah si Chaoyun juga berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, terlalu menakutkan. Dengan ekornya, itu adalah kalajengking kaki yang panjangnya beberapa ribu kaki. Makhluk asing seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamu tidak tahu, dan tentu saja aku juga tidak tahu." Keduanya berlari dengan mempesona, dan melompat sejauh puluhan mil dalam satu tarikan napas. Tetapi meskipun jaraknya puluhan mil, monster kalajengking itu berada di pasir kuning, dan masih tampak setinggi gunung yang merangkak. Namun, saat keduanya pergi, kalajengking besar itu tidak mengejarnya, melainkan hanya mengibaskan pasir halus di tubuhnya, lalu memanjat, menuju ke arah yang dilihat keduanya. Untungnya, ini orang besar tidak menemukanmu dan aku." Si Chaoyun menghela napas, lalu berkata, "Ini benar-benar menakutkan." Muyun melihat ke arah perginya kalajengking besar itu, lalu berkata, "Ikuti dan lihat." "Apa? Tindak lanjuti dan lihat." Muyun berkata lagi,
kamu dan aku ada di sini, dan aku tidak tahu di mana itu. Mengapa kamu tidak mengikutinya saja dan melihat tempat apa ini? Di dalam pembakar dupa dan tripod tembaga, ada yang lain luar angkasa. Sepotong lautan pasir, kalajengking besar ini. Saya tidak bisa mengatakan ada peluang besar. Si Chaoyun terdiam beberapa saat. Saya akhirnya tahu, jika Tuan Meng dan Tuan Miao benar-benar wanita Anda, mengapa mereka menyukai Anda? Kamu sangat berani. Haha, Mo Yun tersenyum. Keberanian tidak ada gunanya. Selain itu, dia tidak hanya berani. Bagaimanapun, si Chaoyun tidak akan tahu. Kita di sini, kita tidak tahu sama sekali. Kita tidak bisa terus-menerus melihat sekeliling seperti lalat tanpa kepala, bukan? Mo Yun menganalisis, kalajengking besar ini jelas hidup di sini. Jika Anda mengikutinya, mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Aku akan mendengarkanmu. Mereka berdua pergi dari sini bersama-sama. Kalajengking besar tampaknya lambat, tetapi kecepatannya sangat cepat. Mo Yun dan si Chaoyun maju dengan kecepatan penuh, tapi nyaris tidak mengikuti langkah pria besar itu. Seperti ini, saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, kalajengking besar itu berhenti. Sosoknya berhenti di depan sebuah patung besar. Hanya saja separuh bagian patung itu terendam pasir kuning, dan hanya muncul posisi di atas perut. Namun meski begitu, patung itu tingginya ribuan kaki. Setelah beberapa saat, Mo Yun melihat patung itu dan berkata dengan cemberut, sepertinya itu patung Buddha. Patung Buddha. Mo Yun memandang si Chaoyun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa asal-muasal reruntuhan medan perang kuno ini, tahukah kamu? Aku tidak tahu. Si Chaoyun tersenyum pahit dan berkata, jangan bilang aku tidak tahu, bahkan para penguasa di pegunungan suci Konfusianisme tidak tahu sama sekali. Saat itu, ketika dunia besar runtuh karena bencana alam dinasti Yuan, banyak wilayah kuno diubah menjadi dunia mandiri yang tersembunyi di luar angkasa. Saat ini, semua orang menyebutnya reruntuhan medan perang kuno. Tetapi setiap peninggalan medan perang kuno sangatlah misterius. Si Chaoyun kemudian berkata, mungkin, reruntuhan medan perang kuno yang muncul di dunia kecil tertentu, ada ribuan mil di dunia, dan itu adalah pertempuran orang-orang tak bertuhan di masa lalu, itu mungkin.